Selamat berjumpa kembali dengan Akademi Teologi Online.com. Berikut ini saya akan memberikan sedikit penjelasan atau penjelasan singkat mengenai doktrin Tritunggal. Nah, bagaimana doktrin Tritunggal ini dijelaskan akan digambarkan dalam paparan berikut ini. Memang doktrin Tritunggal ini adalah doktrin yang berat, tidak mudah untuk dijelaskan secara sederhana. Benar bahwa doktrin Tritunggal ini adalah doktrin dasar, doktrin yang sangat penting, dan sangat alkitabiah. Benar bahwa istilah Tritunggal itu sendiri tidak disebutkan di dalam Alkitab, tetapi konsepnya itu sangat jelas. Kita bisa lihat di dalam bacaan-bacaan Alkitab, khususnya mari kita lihat dalam Matius 28 ayat 18 sampai 19, itu sudah sangat lazim ya, kita tahu bersama di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Perhatikan istilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini sudah ada dalam Injil Matius. Artinya istilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sudah ada sejak abad pertama, bukan diciptakan nanti pada abad kedua. Nah, oleh karena itu bagaimana menjelaskan istilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu diperlukan satu istilah atau satu nomenklatur. Maka Bapa Gereja yang bernama Tertullianus memunculkan nama Tritunggal. Tritunggal yang mengatakan bahwa ada tiga pribadi dalam satu substansi. Tres personae una substantia descriti non separati. Tiga pribadi, satu substansi, tidak dapat dipisahkan namun dapat dibedakan. Jadi tres personae una substantia descriti non separati. Sekali lagi, artinya tiga pribadi, satu substansi, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Jadi itu bagaimana menjelaskan istilah atau rumusan asli Tritunggal atau Trinitas. Hal yang serupa juga bagaimana Tritunggal itu dijelaskan bisa dilihat dalam Yohanes 14 ayat 26. Jelas sekali Yesus yang berkata di situ, dikatakan bahwa Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, itu dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan bahwa penghibur itu Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam namaku, itu dalam nama Yesus. Perkataan ini Yesus yang sampaikan. Demikian juga Matius, itu ungkapan yang Yesus sampaikan bukan dari murid-murid atau rasul-rasul, tetapi langsung dari mulut Yesus. Nah, sehingga otoritas kebenarannya itu sangat tinggi karena Yesus yang mengajarkan secara langsung, bukan orang kedua atau pihak kedua, bukan murid atau gereja, tetapi memang langsung dari Yesus dan gereja melanjutkan pengajaran itu. Nah, bagaimana kita memahami Tritunggal itu? Nah, ada beberapa pemahaman atau pandangan yang biasa disampaikan oleh pengajar-pengajar, bahkan oleh pendeta-pendeta. Namun kita harus hati-hati dengan pandangan itu. Nah, di sini ada tiga pandangan yang salah, ya, cara menjelaskan yang salah. Yang pertama itu ada yang disebut dengan Unitarianisme. Ya, Unitarianisme itu berbicara tentang satu kesatuan bahwa dibedakan seperti ini. Bapa sebagai pencipta, anak yang diciptakan, dan Roh Kudus impersonal atau tidak berpribadi. Nah, jadi ini sudah jelas ini keliru ya.
Dan ini yang mempengaruhi ajaran-ajaran sesat yang muncul di dunia ini. Nah, kemudian ajaran yang keliru yang berikut perlu kita lihat dulu Triteisme. Triteisme ini yang berbicara ada tiga Tuhan, ya, ada tiga Allah, dan ini yang biasanya yang dituduhkan kepada kita bahwa Bapa itu satu Allah, Anak itu satu Allah, Roh Kudus satu Allah. Padahal kita meyakini bahwa hanya satu Allah, tetapi ada tiga pribadi personal. Jadi tiga pribadi bukan tiga orang, tiga pribadi. Nah, kemudian penjelasan berikut yang penting juga diperhatikan, yang biasanya disampaikan dalam pengajaran-pengajaran, bahkan mungkin juga di katekisasi atau di gereja, itu penjelasan Sabellianisme, ya, Sabellianisme atau modalistik, ya, yang sebenarnya telah ditolak oleh gereja. Sabellianisme bilang begini, bahwa Tritunggal itu diumpamakan atau dianalogikan seperti ini, bahwa ada seorang bapak, di rumah dia dipanggil ayah atau bapak. Bapak ini juga adalah seorang kepala sekolah atau guru, kemudian di sekolah dia dipanggil kepala sekolah. Dan bapak ini juga, bapak yang sama ini mempunyai perusahaan dan dia adalah seorang direktur. Sehingga bapak ini adalah seorang ayah, seorang guru, dan seorang direktur. Tetapi ini bukan tiga pribadi. Ini adalah tiga fungsi dari satu pribadi. Nah, sehingga penjelasan seperti itu atau penjelasan Sabellianisme yang dimunculkan oleh Bapak Gereja yang bernama Sabellius itu telah ditolak oleh gereja mula-mula. Nah, sehingga ajaran Trinitas atau Tritunggal yang benar itu adalah ajaran yang berdasarkan Alkitab, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi dalam satu kesatuan. Pertanyaan Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, dan seterusnya. Tetapi Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Jadi Bapa, anak, dan Roh Kudus itulah Allah. Jadi dalam pengajaran Tritunggal atau pengajaran kekristenan yang disebut Allah itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi bisa diumpamakan seperti ini, diumpamakan atau dilogikakan sebagai manusia misalnya. Ya, manusia, ya saya sebagai manusia adalah eh, kesatuan daripada tiga komponen, tubuh, jiwa, dan roh. Tidak bisa dipisahkan. Yang disebut manusia itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Manusia tanpa tubuh bukan manusia lagi. Jiwa tanpa tubuh bukan manusia. Demikian pula tubuh tanpa roh bukan manusia. Jadi kalau mau disebut manusia harus ada tubuh, roh, dan jiwa. Satu kesatuan. Jadi tiga ini satu kesatuan bisa dibedakan. Tubuh punya ilmu sendiri, misalnya anatomi tubuh. Kemudian jiwa punya studi sendiri, psikologi, ya. Roh punya studi sendiri, ya. Bisa bilang spiritologi atau spiritisme. Masing-masing bisa dibedakan. Tetapi tidak dipisahkan. Karena ketika dipisahkan maka dia bukan manusia lagi. Jadi ada satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan. Jadi dalam pemahaman kita Tritunggal itu adalah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus, ya anak Allah yang tunggal yang adalah Tuhan, penebus dosa kita, dan Roh Kudus yang adalah Allah yang menghibur, Allah yang menolong. Dan ketiga-tiganya ini satu kesatuan hadir bersama-sama di mana-mana Maha hadir. Di mana ada Bapa pasti ada Roh Kudus, pasti ada Anak. Tidak bisa dikatakan Anak hadir di tempat lain, kemudian Roh Kudus lahir di tempat lain. Selalu bersama-sama. Ketika ada mujizat atau keajaiban terjadi, ada pertobatan terjadi, itu pasti pekerjaan Bapa, pekerjaan Anak, pekerjaan Roh Kudus. Karena ketiga-tiganya adalah satu. Dalam setiap ibadah, Bapa, Anak, Roh Kudus selalu ada. Ketika kita berdoa kepada Bapa, sama berdoa kepada
Roh sama berdoa kepada anak. Atau ketika kita berdoa kepada anak, ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus, itu sama berdoa kepada Bapa, sama berdoa kepada Roh Kudus. Jadi ini penting bagi kita dalam memahami Tritunggal. Ingat, penjelasan Sabellianisme adalah penjelasan yang sudah ditolak oleh gereja dan tidak bisa dipakai untuk menjelaskan Tritunggal. Karena Sabellianisme tidak menjelaskan tiga pribadi, tapi dia menjelaskan tiga fungsi dari satu pribadi. Yang benar adalah bahwa Allah Tritunggal itu adalah satu substansi, tiga pribadi yang berbeda dan selalu berada dalam satu kesatuan. Demikian kiranya dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Shalom.